Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Karomah. Di sini saya akan menanggapi sebuah penjelasan yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud LC.MA, di mana beliau menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi dalam kebijakan fiskal ini penting bagi pemerintah untuk menentukan pajak, subsidi, dan lain-lain. Dengan mengetahui kebijakan fiskal, kita dapat juga mensejahterakan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kebijakan fiskal. Jadi kita akan mengetahui apa itu kebijakan fiskal. Pertama yaitu pengertian dari kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi atau meningkatkan pendapatan dan belanja negara agar bertujuan untuk mencapai apa yang diharapkan. Jadi terkadang pemerintah itu mengurangi atau menaikkan pendapatannya. Kalau mengurangi itu contohnya dengan meningkatkan itu contohnya seperti pemerintah akan meningkatkan pajak, dan dengan meningkatkan pajak pemerintah itu dapat meningkatkan pendapatan. Ya, kalau ketika pemerintah mengurangi pendapatan, contohnya itu dengan menurunkan pajak. Nah, dengan menurunkan pajak, maka pendapatan itu akan berkurang dan belanja negara. Jadi, pemerintah itu melakukan dengan cara meningkatkan perbelanjaan negara agar uang itu lebih beredar kepada masyarakat, ataupun sebaliknya, atau mengurangi perbelanjaan negara agar uang itu tidak beredar di masyarakat. Jadi hal itu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dengan bagus. Jadi adanya peningkatan atau pengurangan atau peningkatan belanja negara, mengurangi pembelanjaan negara itu bertujuan untuk mengatur atau meningkatkan peraturan dengan perekonomian dengan bagus. Adapun tujuan fiskal, jadi kebijakan fiskal itu juga memiliki tujuan. Pertama yaitu untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal, maka ekonomi akan bertumbuh setiap waktunya. Ketika ekonomi turun, maka pemerintah akan membuat sebagaimana agar perekonomian itu mulai menaik lagi. Yang tujuan yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Jadi adanya kebijakan fiskal itu membuat pengangguran itu mencegah pengangguran. Contohnya ada suatu produk di mana produk itu tidak laku di masyarakat, dan sedangkan perusahaan yang memiliki produk tersebut akan mengurangi produknya. Karena apa? Karena tidak laku kan di masyarakat. Jadi dengan mengurangi produk akan mengurangi karyawan, tenaga kerja. Nah, dengan adanya kebijakan fiskal, maka pemerintah itu akan memberi subsidi atau menurunkan pajak. Nah, dengan itu nanti kalau memproduksi lagi, barang yang diproduksi tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat, maka adanya kebijakan fiskal itu bisa mencegah pengangguran ataupun bisa menambahkan karyawan. Seperti itu. Yang tujuan yang ketiga yaitu stabilitas harga. Dengan adanya kebijakan fiskal, maka ketika permintaan dalam suatu pasar banyak, maka pajak itu akan naik juga. Seperti itu.
Jadi adanya kebijakan fiskal ini bisa menstabilisasi atau menstabilkan harga-harga barang yang ada di pasar. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mendorong laju investasi. Ketika kebijakan fiskal ini juga bertujuan untuk mendorong lajunya investasi. Ketika seorang pemerintah mengurangi pajak, maka peran atau seorang pengusaha itu akan berlomba-lomba untuk investasi. Karena apa? Karena pajak atau beban yang akan dibayar itu pajaknya itu gak rendah ya. Ketika juga seumpamanya pemerintah memberikan subsidi pada bidang perkebunan seperti pupuk diberi subsidi, maka pelaku-pelaku tersebut akan melakukan investasi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal akan mendorong adanya laju investasi. Seperti itu. Yang untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, hubungannya dengan kebijakan fiskal itu apa? Ketika hubungan dengan adanya fiskal itu, maka pemerintah akan memberi pajak progresif kepada perusahaan, pada pengusaha, pada orang-orang yang memiliki mobil mewah. Sebaliknya, pemerintah itu akan memberikan subsidi kepada seseorang atau kepada pengusaha yang pendapatannya itu rata-rata. Jadi, adanya kebijakan fiskal itu akan menimbulkan wujud keadilan sosial. Seperti itu. Berikutnya yaitu tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal itu ada macamnya itu ada dua, jenisnya itu ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Adapun yang dimaksud dengan kebijakan ekspansif yaitu pemerintah lebih mengeluarkan pengeluaran seperti memberi bantuan ke masyarakat atau memberi subsidi kepada perusahaan-perusahaan. Nah, intinya dari kebijakan ekspansif ini yaitu pemerintah lebih menyebarkan atau uang itu lebih banyak di masyarakat. Yang kedua yaitu kontraksional. Jadi kebijakan fiskal yang kontraksional ini bisa dikatakan pemerintah itu lebih mengurangi atau memperketat uang yang beredar di masyarakat. Contohnya contohnya dari kebijakan kontraksional ini seperti pemerintah itu meningkatkan pajak. Contohnya pada tahun kemarin pajaknya 3%. Maka pemerintah akan menaikkan pajak sebagaimana yang telah ditentukan. Maka dari itu pemerintah akan mengurangi adanya subsidi ataupun pemerintah akan mengurangi beredarnya subsidi. Nah, kebijakan kontraksional ini intinya itu pemerintah lebih mengurangi atau memperketat adanya penyebaran uang di masyarakat. Berikutnya komponen fiskal. Jadi komponen fiskal itu ada 4 macam. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang keempat, pengolahan utang atau surplus. Seperti itu. Jadi komponen fiskal itu ada 4 macam. Dengan demikian, juga instrumen kebijakan fiskal itu juga ada 6. Yang pertama, anggaran belanja seimbang, pembiaya fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit. Yang keempat, surplus. Yang kelima, stabilisasi anggaran otomatis. Yang keenam, pengolahan anggaran. Selain dari itu, kebijakan fiskal juga memiliki fungsi. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan SDA dan SDM. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi itu akan seimbang dalam melakukan investasi. Jadi, fungsi dari kebijakan fiskal ini dapat menyeimbangkan kegiatan investasi. Yang tiga, alokasi. Jadi, dalam kebijakan fiskal yang alokasi ini dapat menyelesaikan kebutuhan di masyarakat. Yang keempat, distribusi. Dengan adanya kebijakan fiskal
memiliki fungsi yaitu distribusi, yaitu lebih menyesuaikan sasaran. Yang kelima yaitu stabilisasi. Jadi fungsi dari fiskal yang kelima yaitu stabilisasi atau untuk menstabilkan harga ekonomi dan pertumbuhannya. Fungsi yang keenam yaitu pembangunan. Jadi selain dari kebijakan fiskal, ada juga ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Yang ketiga, penghitungan zakat itu berdasarkan keuntungan. Nah, ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Adapun fungsi dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu ada 4 fungsi. Yang pertama, memelihara keadilan hukum dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi. Selain dari memiliki fungsi dan ciri-ciri, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam itu juga memiliki instrumen yaitu jizyah. Adapun yang dimaksud dengan jizyah yaitu pajak untuk non-muslim, seperti itu. Yang kedua, ghanimah atau harta rampasan. Yang ketiga, fa'i atau harta rampasan juga tapi melalui perang. Gitu. Yang keempat, zakat. Adapun yang dimaksud dengan zakat yaitu harta yang dikeluarkan. Yang kelima, khoroj, pajak untuk tanah. Yang keenam, nawaib atau pajak itu dibebankan untuk orang Islam. Yang ketujuh, anwal fahlah, yaitu harta-harta yang tidak ketemu atau tidak diketahui pemiliknya, seperti itu. Berikutnya, sekian dari tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.